Oke, selamat malam Kak Aulia. Nah, Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Medi Saputra Gultom. Saya mahasiswa S1 di Universitas Pamulang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk interview singkat dengan saya. Interview ini untuk pemenuhan tugas UAS saya untuk mendapatkan nilai di mata kuliah kecakapan antarpersonal. Baik, untuk efisiensi waktu, bisakah Kakak Aulia memperkenalkan diri, bekerja di mana, dan di bagian apa, terus tempat kerjanya di mana nih? Silakan Kak Aulia. oke. Oke, halo, Bang Medi ya panggilnya biar lebih, Siap, iya nggak santai apa-apa. aja. Heeh, Iya, perkenalkan saya Aulia. eee, heeh, saya saat ini bekerja di PT Angkasa Pura Indonesia, hmm, Engineer Airport di kantor cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kurang lebih sudah selama, eee, 13, 14 tahunan hmm, dan di bidang pelayanan. oke. Saat ini saya menjadi Airport Service Quality Inspector gitu. Itu tugasnya ngapain aja ya Kak? Untuk daily-nya kita melakukan inspeksi terhadap, personil maupun fasilitas, bandara, Hmm, fasilitas pelayanan. Kita memastikan dan monitoring, eee, hal-hal tersebut, eee, agar berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, lebih spesifik seperti itu, gitu. oh ya, ini kadang-kadang di masyarakat umumnya nih, kalau ada orang bilang katanya bekerja di bandara itu pasti ada berhubungannya dengan tiket murah nih di bandara. Nah, kadang-kadang nih pemikiran-pemikiran yang seperti ini nih yang harus diluruskan. Nah, dari Kaulia Betul. ada nggak nih pesan untuk masyarakat umumnya bahwasanya di bandara Soekarno Hatta itu bukan berarti serta merta dapat diskon tiket murah gitu. Bisa dijelasin nggak Kaulia? Iya benar, benar banget Iya, karena sebenarnya, secara generik kan, orang-orang taunya kalau kerja di bandara bisa dapat tiket iya segala macam gitu. betul. Heeh. Tapi sebenarnya bandara itu adalah salah satu ekosistem, di sisi kebandara-udaraan yang di Mm, dalamnya, terdapat berbagai macam stakeholder. Jadi nggak mm, cuma kita, kalau saya di bagian airport operator-nya atau airport manajemennya, jadi di dalamnya itu ada stakeholder lain seperti airlines atau maskapai, kemudian imigrasi, karantina, dan bea mm. cukai. Jadi sebenarnya bandara itu merupakan satu ekosistem yang saling keterkaitan dan saling, apa namanya, eee, bekerja sama atau berkolaborasi lah gitu. Jadi nggak semua petugas bandara itu adalah petugas Iya maskapai. betul. Kita Jadi bisa dapat tiket gratis atau diskonan betul. tiket tunggal gitu. Berarti bisa disimpulkan yang bekerja di bandara bukan berarti bisa dapat tiket murah ya Kak ya. Betul Betul. sekali. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa kau lihat jawab. Ini nggak berat-berat Mhm, banget, cuman ya seputar pekerjaan ataupun lingkungan di bandara ya kak ya. Baik, pertanyaan mhm. pertamanya yaitu sebagai salah satu gerbang utama Indonesia yang beroperasi 24 jam. Momen apa sih yang paling berat saat Anda harus tetap tersenyum dan melayani di bandara, padahal kondisi Anda ini sedang tidak prima gitu loh kak. Gimana tuh cara menyikapinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Sebagai petugas bandara, sebelumnya saya Mm-mm. juga pernah menjadi seorang frontliner Mm-mm. bandara yang notabene bertemu langsung dengan, eee, pengguna jasa Iya. dan beberapa, apa namanya, penumpang Mm-mm. juga dan beberapa petugas bandara lainnya gitu ya. Mm. Nah, terkait dengan hal itu, untuk menyikapi hal-hal yang, memang nggak bisa kita hindari hadir gitu ya di hari-hari kerja kita, kita senantiasa sudah, eee, ibarat sudah terbiasa gitu, sudah default karena kita sudah ditanamkan bahwa, eee, hospitality is more important gitu, Mm. for, eee, any airport
passengers or airport visitors gitu. Jadi semua uh, penumpang, semua pengguna jasa yang ada di bandara itu adalah uh, concern kita gitu. Jadi untuk meningkatkan pelayanan juga walaupun secapek apapun kita, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi gitu ya di kantor, di bandara, ya tetap melayani itu adalah hal utama karena kita sudah uh, di training ya ibarat untuk hospitality management. Jadi kita tahu bagaimana men-treat atau memperlakukan pengguna jasa dan penumpang dengan keramah tamahan yang berciri khas Indonesia gitu. Jadi kita juga sudah tahu pakamnya, kita sudah tahu ilmunya bagaimana untuk merespon atau untuk bereaksi terhadap hal-hal yang di luar yang irregularity tadi. Gitu. Oh gitu. Jadi di bandara itu juga harus mempunyai prinsip service excellent ya. Jadi penumpang merasa betul. Jadi penumpang merasa nyaman di bandara tersebut ya Kak ya. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bekerja di bandara sering kali mengorbankan waktu nih bersama keluarga, apalagi di high season atau peak season. Terus bagaimana Anda dan keluarga menyikapi hal ini untuk waktu yang hilang bersama keluarga? Bagaimana tuh Kak? Ya, sudah bukan hal baru ya. Kalau misalnya kerja di bandara, apalagi operasional gitu kan, yang operasional tuh operasional bandara kan 24 jam juga. Betul. Jadi kita bekerja dengan sistem kerja shifting 12 jam, jadi pagi malam gitu. Jadi ketika memang waktunya tanggal merah kita masuk kayak Lebaran, kayak Tahun Baru, kayak hari libur nasional lainnya yang dimana anak-anak sudah menagih ibu kapan libur, ibu kapan cuti gitu. Betul. Itu sudah hal yang tahunan atau bulanan yang yang kita alami gitu sebagai pekerja bandara. Tapi kita tahu segala pekerjaan itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Jadi bagaimana kita memanage atau menjalin komunikasi dengan, kalau saya kan dengan suami berarti dengan anak-anak juga, memberikan pengertian kepada mereka bahwa ketika ibu bekerja, ya ibu bekerja di hari yang misalnya dengan anak saya gitu ya. Misalnya abang libur, ibu kerja, tapi nanti pas abang di rumah, ibu ada gitu karena 2 hari kerja dari libur gitu. Jadi ada beberapa hari libur yang nggak seperti office hour gitu ya, yang liburnya weekend, tapi kita tetap ada buat anak, kita tetap keep in touch sama suami juga gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak dan suami saya sih alhamdulillah ngerti gitu, karena peran sebagai istri dan ibu juga tetap saya jalankan sebaik mungkin, dan saya berusaha untuk tidak untuk menyeimbangkan peran sebagai pekerja maupun istri dan seorang ibu. Lebih pada itu sih. Ya berarti emang dari keluarga juga udah memaklumi dan ada cara-cara khusus tertentu dari setiap yang bekerja di bandara ya, Kaulia ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada di bandara ini kan bertemunya jutaan karakter manusia nih dari berbagai negara maupun dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nih suka duka dan tantangan terbesar saat menghadapi pengguna jasa ini yang sedang panik atau marah atau kecewa, yang kadang-kadang airportnya delay, pesawatnya delay, atau karena ada gangguan cuaca atau gimana, itu gimana nih situasinya, mengatasinya gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu juga pernah saya alami ketika menjadi frontliner ya, sebagai customer service di bandara juga. Jadi dulu pernah ada case di mana pesawat delay-nya itu sampai nggak tahu sampai jam berapa karena ada force major, karena ada letusan gunung Merapi ya kalau nggak salah, sampai akhirnya notam keluar dan pesawat nggak boleh lewat wilayah udaranya bandara Yogyakarta lah ibaratnya gitu. Jadi semua pesawat itu delay cancel, yaitu dari malam sampai pagi itu full penumpang di bandara menumpuk karena tidak ada penerbangan menuju ke sana gitu. Dan ketika hal itu kan berarti harus ada
problem solving dari manajemen terkait Iya, dengan betul. bagaimana untuk mengalihkan para penumpang ini atau apa namanya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti itu gitu ya. Hmm. Karena kita kan ini di luar kontrol kita sebagai manusia juga, karena Hmm. gunung meletus dan lainnya itu membuat proses penerbangan ini tidak bisa berjalan dengan semestinya gitu. Nah, Betul. di waktu tersebut tuh banyak sekali penumpang yang sampai nangis karena pengen pulang. Jadi tuh momennya pas mau lebaran juga gitu. Momennya pas mau lebaran juga, lagi high season, lagi peak season, banyak banget extra flight tapi tidak berangkat gitu ya. Jadi banyak sekali penumpukan penumpang, dan yang saya ingat itu sampai yang mulai mendatangi counter Hmm. informasi, menanyakan informasi bagaimana alternatif perjalanan menuju ke tempat tujuan itu. Ya akhirnya dari pihak bandara berusaha berkolaborasi dengan stakeholder moda transportasi darat untuk menampung atau mengangkut penumpang-penumpang tersebut langsung ke tujuan, ke Jogja gitu. Nah, akhirnya dikoordinasikanlah, disusun dengan mekanisme sedemikian rupa sampai akhirnya ada beberapa kloter, ada beberapa armada yang siap untuk mengantarkan para penumpang yang tadinya mau terbang dengan pesawat menjadi dialihkan ke moda transportasi darat itu tadi dengan kolaborasi antar stakeholder tadi di bandara. Kemudian yang saya ingat itu ada satu ibu-ibu sudah jam 3 pagi menangis di depan konter minta tolong untuk diberangkatkan, dan saya dalam posisi sudah fatigue ya, sudah lelah gitu dari jam dinas malam, dari jam 7 malam itu sudah ramai, dan dia menangis sampai duduk di depan konter tuh minta tolong untuk diberangkatkan segera karena pastinya sudah wafat gitu di sana, dan dan beliau mau buru-buru untuk sampai ke sana. Dan itu saya di posisi yang sudah tidak bisa berkata-kata, saya cuma keluar dari konter dan memeluk ibu itu, menenangkannya, mengajaknya masuk ke dalam konter dan mencoba memberikan solusi yang diberikan oleh manajemen terkait dengan pengalihan moda tadi, dan alhamdulillahnya beliau mau gitu. Beliau berkenan untuk menjadi bagian dari yang penumpang dialihkan tadi gitu. Jadi kayak kalau kerja di bandara tuh banyak sekali bertemu hal-hal seperti itu gitu, Bang Medi. Jadi istilahnya ya menyikapinya itu ya penuh dengan ketenangan, tetapi tetap humanity ya Bu ya. Betul. Jadi istilahnya kita, Tapi berubah lah gitu, iya apalagi di kondisi seperti betul. itu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, di sisi lain ada kepuasan batin terbesar yang Anda rasakan nggak sih yang membuat Kak Aulia ini selalu rindu untuk datang bekerja di Soekarno-Hatta setiap harinya? Atau udah bosan gitu atau gimana? Ya namanya kerja ya Bang Medi gitu. Alhamdulillahnya dengan keruwetan-keruwetan dan enggak ruwet sih sebenarnya. Kekompleksan pekerjaan yang saat ini saya jalankan tuh saya didukung sama tim yang solid gitu ya, didukung dengan unit yang bisa saling menopang satu sama lain. Jadi ketika apapun masalahnya ya ketika itu dihadapi bersama kan jadi lebih ringan. Lebih ke situ sih kayak motivasinya. Kemudian motivasinya juga adalah anak-anak ya utamanya, walaupun lelah juga ibunya tetap harus bekerja, jadi Tetap ya ya, harus dijalani lah, harus tetap semangat gitu. tetap semangat ya. Oke, dari sekian banyaknya lalu lalang orang nih, kayak penumpang atau pekerja yang di bandara, ada nggak sih satu interaksi singkat dari penumpang atau pekerja bandara yang mungkin kayak ucapan yang terima kasih yang tulus, yang membekas nih, atau cerita dari mereka yang membekas di hati kakak nih sampai hari ini? Iya, pernah ada satu beliau orang asing. Saya lupa dia mau ke Bali Ya. transit, kemudian mau perjalanan ke apa namanya negara tujuannya. Di satu hari itu
istrinya jatuh, kemudian tidak bisa berdiri, Betul. dan dia tuh langsung jadi tuh jatuhnya di luar bandara gitu. Jadi ketika dia mau terbang dia jatuh dan dia nggak bisa jalan normal. Dia mampir ke counter informasi, counter customer service, meminta bantuan gitu kepada kita gimana caranya supaya istrinya bisa dapat wheelchair gitu. Dan pada saat itu memang kami belum menyediakan wheelchair di counter customer service. Jadi kami langsung koordinasi dengan pihak maskapai dan ground handling yang beliau menjadi penumpangnya gitu ya. Tapi sebelumnya beliau memang tidak ada request wheelchair karena kan ketika perjalanan dia baru ada insiden itu gitu. Nah, setelah berkoordinasi kami dampingi sampai clear bahwa nanti di Bali atau di tempat tujuan perjalanannya mereka mendapatkan wheelchair. Jadi ketika di sini dapat wheelchair, di sana juga dapat wheelchair. Jadi sudah clear dan beliau tuh benar-benar ngomong ke saya, thank you so much, you are so helpful gitu. Pokoknya dia tuh kayak thankful for a company untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Kayak menolong Dan dengan sepenuh hati lah ya istilahnya dan ya. saat itu karena udah lama nggak berbahasa Inggris gitu ya, jadi kan ada lack of communication. Jadi dan itu masih baru-baru masuk kerja gitu, masih muda gitu ya. Iya, masih Jadi kayak muda ya. ya udahlah berani-beraniin deh gitu nolongin bule gitu. Ya Oke. udah alhamdulillah. Jadi itu masih teringat kayak orang kalau misalnya kita, padahal menurut kita tuh hal yang biasa karena memang part of our job gitu. Betul, Tapi betul. ketika mereka mengucapkan itu dengan sepenuh hati, terus kita jadi kayak happy gitu karena bisa menolong para penumpang atau pengguna jasa di bandara gitu. Betul. Jadi dengan ucapan terima kasih tulus dari orang itu merupakan kepuasan batin ya bagi kita yang menolong ya mungkin ya Kaulia ya. Oke. Selanjutnya itu pertanyaannya, pernah nggak sih mengalami kejadian yang tidak terduga nih atau membingungkan atau bahkan lucu dari penumpang? Misalnya karena perbedaan budaya atau bahasa atau yang diingat sekarang membuat Anda ini senyum-senyum sendiri deh kejadian itu gitu loh. Apakah dari tadi satu cerita yang tadi yang Kak Aulia ceritain? Kalau kejadian lucu lebih ada sih, lebih kepada pengantar umroh ya. Kan kalau kita tahu kalau misalnya ada yang umroh 1 yang nganterin 10 gitu. Nah itu kan bergerombol banget gitu di terminal dan menumpuk. Dan biasanya kapasitas kursinya sudah tidak menampung gitu dengan sedemikian banyaknya pengantar umroh. Akhirnya pada duduk-duduk di dekat check-in counter yang membuat itu ini terminal 3 ya. Membuat flow terganggu gitu ya ketika kita berikan arahan untuk pindah ke tempat area ketersediaan kursi yang masih ada. Beliau merasa takut gitu kayak udah melin nih gitu. Kayak gitu lebih kayak kan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu bapak-bapak yang dari daerah gitu. Jadi kayak kita juga menegur atau mengedukasinya tuh dengan hati-hati juga supaya mereka tidak tersinggung. Dan yang lucunya ketika dulu terminal 3 baru dibuka, itu pengantar umroh ada yang duduk di dekat area check-in bawa popi, bawa termos. Piknik ya. Dia piknik ya di depan di dekat area counter check-in itu. Jadi bawa popinya tuh ke area check-in counter tuh berasa banget gitu. Nah itu sih lucu, kayak ya ada aja lah kalau misalnya cerita-cerita kayak gitu. Jadi kita kayak ya udahlah mau gimana lagi, ayo atuh kita kita amankan gitu. Biar nggak mengganggu kenyamanan penumpang yang lain juga kan. Benar. Oke, jadi kayak istilahnya kita dari pekerja bandara juga udah harap maklumin ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge untuk customer atau yang pengguna bandara itu memperlakukannya tetap sama dengan sepenuh hati juga. Betul. Ya kalau ya. Oke, next questionnya ini, pernah nggak nih di bandara nih ketemu sosok inspiratif, tokoh publik atau selebritis dunia yang perilakunya di balik layar benar-benar membuat Anda kagum nih? Salah satunya apa gitu?
Pernah banget dulu waktu masih di customer service kan pernah meng-handle VIP juga tuh. Mhm, Kami sebagai petugas customer service bandara memiliki satu tupoksi untuk, mengawal VIP negara, mhm, dalam perjalanan proses, keberangkatannya gitu. mhm, Jadi ada beberapa pejabat jadi kan kalau di VIP Bandara Soekarno-Hatta itu boleh dipergunakan untuk, RI 1, RI 2, mantan presiden, para menteri gitulah ya, mhm, para pejabat-pejabat negara yang notabene memang, diperuntukkan gitu, eee, untuk keberangkatannya. Nah yang membuat saya terkesan itu adalah dulu, Gubernur BI sama, Bapak SBY mhm, dan Pak almarhum B.J. Habibie. Jadi ketika mengantar mereka tuh, mereka sama kita tuh nggak ngelihat, rendah gitu ibaratnya, nggak ngelihat posisi kita tuh di bawah level mereka tuh nggak sama sekali gitu. mhm, Mereka tuh benar-benar benar-benar berterima kasih sudah aduh saya jadi jadi terharu karena tidak pernah di-treat sedemikian humanis dengan, pejabat-pejabat yang levelnya sudah tinggi itu gitu. Jadi kayak, sampai sekarang masih amazed sih, mereka masih mau bercengkerama, mereka mau berfoto, mereka mau mengobrol dan tidak ada, jarak ketika di mobil, airside menuju ke pesawat beliau-beliau, itu mereka ya santai aja gitu, nggak seperti yang, kita di bawah mereka di atas gitu. Jadi mhm. itu salah satu privilege saya menjadi part of customer service di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sih. Oh gitu. Jadi kesimpulannya sih kayak misalnya kadang-kadang kita ngelihat pejabat-pejabat yang istilahnya udah jabatan melihat sosok yang pekerja gitu anggap rendah, tapi untuk yang Mhm. tokoh-tokoh yang kakak temuin ini mereka humanis banget, terus nggak menyangka kok perlakuannya dibikin rata gitu ya. Jadi semuanya tetap sama gitu ya. Oke, baik pertanyaan terakhir sih, tapi ini sebenarnya kayak kiat atau tips nih buat teman-teman yang di luar sana yang istilahnya mau bergabung nih atau berkecimpung di dunia bandara. Menurut kakak, ini gimana nih tips atau untuk mengejar passion mereka nih untuk bekerja di bandara? Apakah butuh passion atau emang dari niatan mereka sendiri nih untuk mau bekerja di bandara? Kira-kira ada tips sama dari kakak sendiri nggak? Oke. Hmm, Sebenarnya kalau di bandara itu banyak lini ya. Jadi, hmm, banyak bidang yang ada di in journey airports itu kan ada bidang komersil, pelayanan, engineer gitu. hmm, Jadi kalau terkait dengan passion sih, mmm, ya passion balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau misalnya ngomongin soal, eee, korporasi kan berarti ada hal yang harus harus ada hal yang di-require gitu. Jadi apakah kalian memenuhi requirement yang, dibutuhkan gitu. Nah itu yang harus di-mapping dulu gitu. Jadi ketika memang nantinya akan ada open, rekrutmen, udah tahu nih kita tuh, termasuk ke dalam requirement-nya enggak gitu. Nah, eee, setelah itu sih lebih kepada apapun, apa namanya, ketika kita diterima apapun bidang yang kita apa namanya, kita diterima gitu ya ibaratnya, dan itu adalah hal yang baru, ya nggak apa-apa kita coba aja gitu kan, karena kita nggak tahu itu jalan rezeki yang dibuka Allah buat kita. Nah, walaupun menurut kita itu susah dan kita nggak tahu harus bagaimana, kan pasti ada step by step yang hmm. yang Allah tunjukin buat kita, supaya kita bisa menjalaninya pelan-pelan gitu. Jadi, jalani aja, eee, terus coba dan jangan menyerah gitu, karena apapun kesulitan yang dihadapi waktu, eee, kalian jalani itu pasti akan ada kemudahan di ujungnya, Oh ibaratnya gitu. gitu, oke. Oke, ini mungkin ada tambahan pertanyaan lagi nih Kak Aulia. Karena Mhm. saya interview kakak nih jadi sosok inspiratif bagi saya karena sebagai wanita karir, ibu rumah tangga yang mempunyai anak dan suami juga. Ini pesan-pesan untuk wanita di luar sana, untuk yang bekerja seperti Kak Aulia ini apa nih pesan-pesannya atau kesannya?
Pesannya adalah, apa ya? Eee, jadilah wanita yang kuat dan mandiri, tapi jangan lupa bahwa kita adalah wanita yang juga bisa lelah. Lelah nggak apa-apa, tapi jangan menyerah, itu aja. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Aulia atas interview singkat Terima kasih. ini. Terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Semoga Kak Aulia diberi kesehatan terus dan semangat Amin. terus dalam bekerja ya Kak. Terima Iya, kasih. sukses. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.